Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bras dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang saya ingat dari Mas Anwar, salah satu subscriber yang mengikuti channel Sahabat Satwa TV cukup lama. Beliau kemarin bertanya, Pak Dokter tolong dibahas tentang siklus birahi dengan analogi tanggal atau hari, biar gampang bagi peternak untuk menghitung kapan waktu terbaik untuk melakukan inseminasi buatan. Mumpung kita di kandang, siap kameramen, monggo. Oke, jadi ini Laskar Ngarit. Ini belum ya? Siap Laskar Ngarit. Jadi mumpung kita ada di kandang Laskar Ngarit, jadi kita tahu normalnya seekor sapi betina normalnya itu setiap 18 sampai 21 hari betina yang normal reproduksinya dari sisi hormonal tahap pertama itu dia akan birahi sekali. Oke, Laskar Ngarit. Jadi ini Mas Anwar meminta saya untuk memberikan analogi bagaimana cara menghitung birahi, karena kita tahu Laskar Ngarit siklus birahi pada sapi betina itu ada 4 tahapan yang kalau Laskar Ngarit tidak memahaminya bisa terlalu maju mengawinkannya, bisa terlalu mundur mengawinkannya. Kalau terlalu maju berarti sperma yang ada di dalam straw ini mati duluan. Jadi di IB terlalu cepat ya, jadi sel telur belum dilepaskan, sperma mati dulu Laskar Ngarit. Tetapi bila kawinnya terlalu lambat, ovulasi terjadi, si ovum ini dilepaskan, sudah lepas, dia mati dulu, spermanya baru masuk, berarti sperma tidak menemui siapa-siapa, maka tidak terjadi kebuntingan Laskar Ngarit. Maka dari itu yang diharapkan adalah sperma ini masuk dalam masa hidup sperma, dalam kisaran waktu 24 jam, si ovum ini dilepaskan, sehingga ketika sperma ini siap, ovum dilepaskan, terjadilah pembuahan. Nah, jadi di video ini saya akan membahas, mereview tentang deteksi birahi berdasarkan hari, permintaan dari Mas Anwar. Saya akan melengkapinya Laskar Ngarit. Oke, Laskar Ngarit, misalkan sapi ini dia itu birahi Laskar Ngarit. Saya akan menjelaskan dulu. Birahi ada 4 fase, ada 4 tahapan birahi. Oke, nanti akan saya tulis di sini ya kameramen. Kasih space biar nanti saya akan menuliskan biar Laskar Ngarit tidak bingung ya. Waduh, ngising. Fase pertama itu adalah fase pre-estrus Laskar Ngarit. Fase pre-estrus adalah fase pre-standing, fase persiapan birahi. Di sini hormon estrogen sudah mulai tinggi Laskar Ngarit. Vulva vagina sudah mulai membengkak, tetapi belum puncak birahi. Pre-estrus atau pre-standing ini biasanya sapi mulai bengok-bengok halus, mulai keluar lendir sedikit, dan ketika vulva itu dibuka Laskar Ngarit, dia tampak mulai pink tapi belum merah dan belum bengkak. Oke, fase pre-estrus rata-rata terjadi 1, 2, 3 hari. Ada yang 1 hari langsung disusul estrus puncak birahi, ada yang 2 hari langsung disusul estrus atau puncak birahi, ada yang 3 hari baru disusul estrus atau puncak birahi Laskar Ngarit. Jadi logikanya bila sapi ini pre-estrusnya tanggal 1, maka birahinya bisa tanggal 2, bisa tanggal 3, bisa tanggal 4 Laskar Ngarit. Pre-estrus atau pre-standing itu terjadi antara 1 sampai dengan 3 hari, di mana sapi mulai bengok-bengok tapi halus, mulai naik tapi belum sampai puncak birahinya. Oke, siap. Lalu bila ini tanggal 1, 2, 3, anggap dia birahinya di tanggal 4 Laskar Ngarit. Anggap ini Senin, Selasa, Rabu, lalu di hari Kamis dia mengalami fase puncak birahi atau puncak atau estrus ya, siklus estrus, puncak birahi.
Nah, puncak birahi itu hanya terjadi dalam waktu 18 sampai 24 jam. Oke, Laskar Ngarit. Jadi kalau sapinya ini dibuka ya, vulvanya itu bengkak ya, bengkak. Nah, ini mulai bengkak ini. Jadi vulvanya dia nanti mulai melebar dan ketika dibuka itu merah. Nah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis pagi misalkan dia keluar lendir sangat banyak, vulvanya bengkak, dibuka memerah, sapinya naikin sebelahnya, atau bila sebelahnya ini menaiki dia tidak akan marah, Laskar Ngarit. Kadang nafsu makan turun, kadang makanannya diodal-adul, itu adalah ciri-ciri sapi birahi. Bila, ini rumusnya ya, bila sapinya ini, anggap sapi ini birahi tadi pagi jam 6, maka waktu terbaik mengawinkan maksimal adalah jam 6 sore nanti, Laskar Ngarit. 8 sampai 12 jam. Ini adalah waktu terbaik pertama. Pak dokter, kalau terlambat gimana? Bagaimana bila lebih dari jam 6? Mantrinya baru bisa datang jam 9 malam. Tetap masih boleh dikawinkan. Jadi misalkan hari Kamis, birahi pagi, puncaknya deledek lendirnya pagi hari, mantrinya baru bisa datang jam 8 atau jam 9 malam Jumat, itu masih bagus. Masih belum terlambat. Pak dokter, kalau mantrinya datangnya hari Jumat, Kamis pagi dia puncak birahi, kalau mantrinya datangnya hari Jumat jam 6, jam 7, wallahu a'lam. Secara teori itu sudah terlambat karena si ovum sudah dilepaskan. Tetapi daripada tidak, jika range-nya masih dalam 1 kali 24 jam, masih tetap bisa diupayakan, tetap dengan kawin saja. Tetapi prosentase kawin di 24 jam ini tidak setinggi 8, 12, 18 jam dari Kamis pagi ini tadi, Laskar Ngarit. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Lalu fase yang ketiga, Laskar Ngarit, ini fase yang paling sering ditanyakan, adalah fase medestrus. Fase medestrus itu adalah di mana seekor sapi sudah ovulasi, ovumnya sudah dilepaskan, ada yang namanya corpus hemorrhagicum, di situ ada pembuluh darah dan ini pecah. Ketika sel telur sudah dilepaskan, pembuluh darah ini pecah sehingga keluar darah bersama lendir, biasanya terjadi antara 1 sampai dengan 4 hari. Atau ada yang terjadi antara 3 sampai dengan 5 hari. Itu terjadi namanya fase medestrus, di mana keluar lendir, lendirnya berdarah. Jadi kalau misalkan jenengan habis ngawin suntik sapi betina, dapat 2 hari dia ndeprok, tidur, keluar lendir dan berdarah, itu tidak masalah. Karena pertanyaannya paling banyak, Pak dokter, sapi saya habis di IB, dapat 2 hari ndeprok, tidur, keluar lendir, ada darahnya. Apakah perkawinannya jadi? Tidak ada hubungan. Jadi keluarnya darah dari vulva setelah diinseminasi buatan itu memang ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tertusuk gan dari inseminator. Kemungkinan yang kedua adalah itu merupakan proses dari siklus birahi fase medestrus 3 sampai dengan 5 hari. Lalu selanjutnya berarti Senin, Selasa, Rabu preestrus, Kamis estrus, puncak birahi, Jumat pagi dikawinkan ya. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Laskar Ngarit, ini adalah fase medestrus. Jadi Senin ketemu Selasa, ini masih rangkaian birahi. Keluar lendir 3 hari, puncak birahi 1 hari, keluar lendir plus darah 3 sampai dengan 5 hari. Jadi total ada berapa hari? 9 hari. Makanya kalau teman-teman bertanya, Pak dokter, sapi saya kok birahinya sampai 1 minggu. Yang paling penting adalah diamati polanya. Jangan-jangan 3 hari atau 4 hari pertama ini jenengan hitung sebagai puncak birahi. Oke, Mas Hatip, oke, masih tetap membahas tentang birahi. Ya. Kan jenengan iki yo dan tim kandang si rezeki ini kan yo titis toh ya.
Titis apa rodok titis apa titis? Yo beruntung lah. Malah beruntung lah sekarang Arif. Jadi terkait dengan deteksi birahi itu kalau jenengan bagaimana? Kalau sapi darah itu titik tekannya di apa deteksinya? Kalau sapi babon yang sudah proven pernah punya anak itu penekanannya di mana coba? Laskar Ngarit mungkin butuh pengalaman dari jenengan ini. Gini, kalau di sini ya pengalaman di sini itu kalau yang udah produksi itu cenderung lebih gampang. Kita akan tahu polanya biasanya gimana. Biasanya di Laskar Ngarit siap. Birahi awal atau di birahi akhir. Masing-masing kan punya karakter sendiri. Karakter sendiri-sendiri. Yeah. Siap. Nah, kalau untuk yang tembean, nah itu lumayan. Mencari kan masih mencari. Siap, Laskar Ngarit. Jadi kadang kita mainnya ini coba di awal. Oke. Terus kedua kok durung jadi. Coba di akhir. Laskar Ngarit. Jadi kata kunci dari setiap induk itu memiliki pola keunikan sendiri. Jadi range-nya secara teori sama, pre-S terus, met-S terus, met-S terus, dan di-S terus. Tetapi pengalaman Mas Adib di kandang, deteksi birahi dan mengawinkan, menentukan masa terbaik pada sapi babon lebih mudah. Karena wis apal. Pernah nganu. Sudah pernah. Jadi pola masing-masing induk itu berbeda. Tetapi kalau sapi doro mencari dulu ya. Mencari dulu Laskar Ngarit. Dicoba begitu birahi secepatnya dikawin, diambil depan. Kok gagal, birahi lagi ya, sikat agak ke belakang. Nah, sampai nanti ketemu pola. Makanya Laskar Ngarit materi tentang birahi ini tentu harus langsung kita sinkronkan dengan pengalaman Mas Adib di lapangan. Ternyata beliau menyimpulkan semuanya kembali ke pola individu. Individu. Terus juga tapi juga nganu ya. Pernah sampai berulang yang 8 kali. 8 kali itu kan juga belum ketemu ya. Ikut tembian juga. Itu Laskar Ngarit. Tapi akhirnya bunting. Akhirnya bunting pas itu kalau tidak salah diambil di akhir. Di akhir baru kena. Iya. Jadi ada satu induk dari sekian belas induk yang ada di sini itu butuh 8 kali kawin baru bunting. 8 kali servis per conception Laskar Ngarit. Jadi Laskar Ngarit next time kalau Mas Adib sudah sehat, sudah lebih fit, kita akan banyak membahas tentang apa itu day open, service per conception, calving interval, dan lain-lain. Terus nanti kita juga akan membahas, mungkin nanti dalam beberapa minggu ini ada satu kelahiran, mungkin nanti di situ bisa kita bikin liputan tentang penanganan, pascanya, dan lain-lain. Siap? Mas Adib, terima kasih ya. Sama-sama. Siap, kita lanjut ke closing. Sampai di sini paham? Kita lanjutkan. Nah, karena tadi itu satu siklus birahi 3 hari pre-S terus, 1 hari S terus, 5 hari ini met-S terus, maka selanjutnya akan disambung dengan 11 sampai 15 hari yang sapi tidak ada gejala birahi apapun. Oke, kita lanjut. Misalkan ini habis kita IB, keluar darah, lalu dia 11 sampai 15 hari tidak muncul birahi. Oke, ditambah lagi total 18 sampai 21 hari tidak ada birahi, ini minimal kita anggap IB-nya berhasil Laskar Ngarit. Tetapi belum tentu juga. Jenengan paling tidak mengamati 3 kali birahi, bila ternyata 21 hari, 21 hari, 21 hari tidak birahi pasca di IB, kemungkinan besar jadi. Apakah mungkin tidak jadi? Mungkin. Jadi bukan gitu bahasanya. Apakah setelah 3 kali birahi ini tiba-tiba bisa birahi? Bisa. Bila terjadi kematian embrio dini di dalam, sudah terjadi pembuahan waktu IB itu sudah tepat, sudah terbentuk zigot, ya ternyata mati karena lingkungan di dalam rahim itu tidak sehat Laskar Ngarit. Jadi itu Mas Fadli, ada masukan yang mungkin perlu dijelaskan ke peternak? Sudah ya, kurang lebih itu. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Anwar. Mungkin nanti kita akan bikin video langsung dengan Mas Adib ya. Kita akan mengevaluasi ada 2 kasus, ini penting banget buat Laskar Ngarit.
Ada 2 kasus yang akan membahas tentang meningitis, infeksi rahim yang sampai keguguran, sama ada 1 pasien yang sampai busuk rahimnya. Itu nanti akan kita review langsung bersama Mas Adit. Siap Laskar Ngarit? Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan bantu share videonya. Semoga penjelasan tentang siklus birahi ini bisa menjawab kegundah gulanaan jenengan di kandang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit beras-beras, tetap semangat.